Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi berkenaan dengan fungsi date and time. Ini setelah minggu yang lalu kita belajar tentang fungsi finansial dan kegunaannya. Anak-anak masih ingat nggih salah satu kegunaan fungsi finansial? Minggu yang lalu kita sudah membahas menggunakan fungsi finansial untuk menghitung bunga serta tabel angsuran, dan yang kedua adalah menggunakan fungsi finansial untuk menghitung biaya penyusutan. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan materi berkenaan dengan fungsi date and time. Oke. Anak-anak silakan dicermati videonya. Fungsi date and time di Microsoft Excel juga ada banyak sekali. Di sini Ibu hanya akan menggunakan beberapa saja yang sekiranya nanti bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 6 fungsi date yang akan Ibu bahas, yaitu today, day, month, year, date, days. Kemudian ada beberapa lagi yaitu di fungsi time yaitu ada time, hour, minute, second. Oke, kita awali dari fungsi yang pertama yaitu today. Fungsi today digunakan untuk membaca tanggal hari ini sebagai data tanggal. Nah, jadi today itu sebenarnya untuk mengetahui sebenarnya hari ini itu berada di posisi tanggal berapa. Nah, untuk itu kita bisa menuliskan sintaksnya, yaitu dengan mengetik sama dengan today. Nah, begitu kita ketik today, perhatikan di situ ada tulisan returns the current date formatted as a date, yaitu menjadikan tanggal hari ini sebagai data tanggal. Nah, kita berikan kurung buka dan tutup. Nah, ini hasilnya adalah 28 September 2020. Karena kebetulan hari ini adalah tanggal 28 September 2020. Kemudian untuk fungsi yang kedua yaitu fungsi day. Fungsi day itu digunakan untuk membaca tanggal dari suatu data tanggal. Misalnya tadi kita memiliki data tanggal 28 September 2020, berarti day-nya nanti akan menghasilkan angka 28 ya. Di sini kita bisa ketikkan sama dengan day. Nah, di situ penjelasannya returns the day of the month, a number from 1 to 31. Jadi menentukan tanggal dalam suatu bulan yaitu angka dari 1 sampai 31. Nah, begitu kita ketik kurung buka, maka di situ permintaan sintaksnya adalah serial number. Berarti kita diminta menentukan data tanggal yang mana yang mau dicari data tanggalnya. Misalnya kita ambil dari data di D4. Nah, kita klik D4. Kurung tutup, enter. Hasilnya, ini masih berwarna putih. Nah, ini Ibu kasih warna hitam, tanggalnya 28. Jadi, hasil dari sintaks sama dengan day kurung buka D4 menghasilkan angka 28. Berikutnya, fungsi yang kedua setelah today, today, day, month. Nah, fungsi month digunakan untuk membaca bulan dari suatu data tanggal. Kita masih menggunakan data yang tadi, 28 September 2020. Ketika kita menggunakan formula atau fungsi month, maka di sini nanti akan menghasilkan angka 9. Baik, kita coba sama dengan month kurung buka, serial numbernya kita gunakan 28 September. Nah, kurung tutup, hasilnya 9. Kemudian year. Year digunakan untuk membaca tahun dari suatu data tanggal. Oke, formulanya masih sama. Kita ketik sama dengan year. Nah, serial numbernya kita ambil dari data yang pertama tadi. Perhatikan hasilnya nanti akan 2020. Ya, sampai di sini anak-anak sudah paham ya.
Jadi fungsi today untuk menentukan tanggal hari ini, day untuk membaca hari ke berapa menggunakan day, kemudian month membaca bulan. Bulan ini adalah bulan keberapa, sementara year adalah untuk membaca tahun dari suatu data tanggal. Baik, fungsi yang kelima yaitu fungsi date. Fungsi date ini adalah fungsi untuk memastikan bahwa kita itu mengetikkan data tanggal dengan benar. Jadi karena tiap-tiap komputer kadangkala memiliki sistem penulisan tanggal yang berbeda. Nah, untuk memastikan bahwa kita menuliskan data dengan benar, kita bisa menggunakan formula atau fungsi date. Caranya misal ini sama dengan date. Kita ketik date. Nah, di sini akan muncul permintaan 3 data yaitu year, month, day. Misalnya ini pakai tanggal lahirnya ibu ya. Misalnya year kita pakai 1981. Monthnya misalnya saya lahirnya bulan Maret, maka monthnya saya isi isi angka 3. D misalnya saya lahirnya tanggal 16, maka D-nya saya ketik angka 16. Perhatikan hasilnya, enter Y, 16 garing 03 garis 1981. Itu adalah penulisan tanggal yang benar. Nah, kemudian fungsi yang terakhir yang akan kita bahas dari fungsi date yaitu dash 360 atau dash 360 ya. Dash 360 ini adalah fungsi untuk menghitung selisih hari dari 2 tanggal. Jadi menghitung selisih hari antara 2 tanggal. Misalnya ini kita pakai data yang sudah ada saja. Misalnya saya itu lahirnya tanggal 16 Maret 1981. Sementara sekarang kita berada di posisi 28 September 2020. Maka kalau ada pertanyaan, oh berarti ibu umurnya sudah berapa hari? Nah, ini kita bisa menggunakan formula dash 360. Cara penulisannya juga mudah, kita ketik sama dengan dash. Nah, di sini ada dash 360, tinggal kita double klik saja. Nah, kemudian start date-nya otomatis tanggal lahir saya. Nah, end date-nya adalah hari ini. Oke, kita kurung tutup, enter. Perhatikan hasilnya 14.232. Artinya apa? Berarti umur saya, umur ibu nggih 14.232 hari. Nah, ini adalah rumus-rumus dasar yang nanti akan kita aplikasikan ke dalam berbagai keperluan. Nah, ini Ibu sudah menyiapkan contoh pengaplikasian fungsi date. Misalnya adalah kita akan menjadwalkan suatu pertemuan. Misalnya pertemuan yang biasa terjadwal apa? Misalnya adalah pertemuan arisan bisa, atau jadwal kalau kita di kampung ya misalnya ada jadwal tahlilan atau jadwal memperingati kematian misalnya ya kan ada 30 hari, ada 40 hari, ada 100 hari dan seterusnya. Nah, ini kita bisa buat di sana. Ya, misalnya atau kita jangan kematian nih, ngeri nih contohnya nih. Kita buatkan saja periode waktu pertemuan misalnya tanggal arisan. Nah, tanggal arisan misalnya arisan pertama kita tetapkan tanggal misalnya 15 Juli. 15 Juli berarti 15 bulannya 7. Nih, kita menuliskannya cukup seperti itu. Tahun 2020 kita ketik seperti ini boleh 15 garing 7 garing 20 nih 15 Juli 2020. Apabila anak-anak ingin menampilkannya Juli bukan tulisan 07, kita bisa men-settingnya di sini. Kita klik number, kemudian kita pilih di sini date. Nah, di sini lokalnya kita bisa ganti ke Indonesia, jangan English. Nah, kita cari tulisan Indonesian. Oke, where is Indonesian? Masih ke bawah, tarik lagi ke bawah, cari tulisan Indonesia. Nah, ini ketemu. Oke, klik Indonesia. Nah, kemudian mau pilih yang mana?
Kalau pengen tampil ada tulisan bulan lengkap, kita pilih pilihan yang keempat nih. Oke. Perhatikan, tadi kita ketiknya cuma 15 garing 7 garing 2000 garing 20, tapi ternyata di sini munculnya 15 Juli 2020. Oke, misalnya kita akan merencanakan pertemuan itu setiap 15 hari sekali. Berarti pertemuan yang kedua ada di tanggal berapa? Nah, ini kita bisa menggunakan menambahkan tanggal. Cara penulisannya seperti ini. 15 Juli 2020 berarti kita memiliki 3 data. Data tanggal, data bulan, dan data tahun. Karena pertemuannya adalah berdasarkan hitungan hari, maka nanti yang ditambah 15 adalah harinya. Tugas kita adalah menentukan nanti tanggal berapa. Berarti kita ketik di sini date. Nah, kenapa date? Karena kita mau menentukan nanti tanggal berapa. Begitu kita menulis date, komputer akan meminta data year, month, day. Year-nya adalah ajek. Nah, year-nya tidak ada perubahan. Year-nya kita ngambil dari 15 Juli 2020. Separator. Man-nya juga aja kita ketik man lagi dari 15 Juli 2020. Nah, yang berbeda pada saat kita ketik day. D-nya kita ambil dari 15 Juli 2020, tapi setelah itu kita tambah dengan 15. Kita klik angka 15-nya di sini. Nah, 15. Karena rumus ini nanti akan kita copy ke bawah. Ingat nih, materi sel relatif dan sel absolut di pertemuan-pertemuan yang lalu, kita tinggal tekan F4 agar B3-nya menjadi absolut. Selesai, kita kurung tutup, enter. Perhatikan hasilnya nanti pertemuan kedua akan jatuh tanggal 30 Juli 2020. Nah, ini tanggal yang kedua kok bentuknya bulannya tertulis angka, kita bisa samakan, kita blok saja ke bawah, kita setting sama seperti tadi. Ya, kita gunakan format date, di sini adalah Indonesia, atau kalau anak-anak malas mencarinya, kita bisa menggunakan atau memanfaatkan ini format painter. Format painter itu artinya kita menyamakan formatnya. Yang mau disamakan siapa? 30 Juli ke bawah, nyontek siapa? 15 Juli. Jadi 15 Juli ini yang kita pakai sebagai acuan, sehingga kursornya kita taruh di B5, kemudian kita klik format painter. Nah, sekarang pointer kita berubah seperti kuas, baru ini kita klik and drag ke bawah. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kalau kemudian kita copy ke bawah, set. Nah, ini kalau keluar pagar seperti ini tidak usah panik nih, tinggal kolomnya dilebarkan saja. Oke, perhatikan pertemuan yang ketiga adalah tanggal 14 Agustus. Pertemuan yang keempat 29 Agustus dan seterusnya. Ini jadi menentukan periode waktu pertemuan berdasarkan hari. Tadi rumusnya sama dengan date, year ajak, month ajak, D-nya yang kita tambah. Nah, sekarang kita akan mencoba bila mana kegiatan ini nanti akan dilaksanakan setiap 2 bulan sekali. Tanggalnya ajak, tetapi bulannya yang berubah, bertambah 2 bulan. Maka untuk tanggal pertemuan yang selanjutnya rumusnya sama dengan yang tadi, ini hanya saja yang ditambahkan adalah month-nya. Misal untuk ini kita menggunakan tanggal awalnya, kita samakan saja sama dengan yang periode 15 hari. Ini tanggal awalnya sama, ini juga sama. Jika 2 bulanan, maka tanggal pertemuan berikutnya kita ketik rumusnya sama dengan date, kurung buka, year-nya ajak. Nah, separator month kita ambil, kemudian month-nya kita tambah 2, yaitu di sel C3. Sekali lagi kita absolutkan. Nah, kemudian untuk D-nya ajak. Oke, kurung tutup, enter. Perhatikan hasilnya
Jika pertemuan pertama pada tanggal 15 Juli 2020 dan periode pertemuannya adalah 2 bulan sekali atau 2 bulanan, maka pertemuan kedua akan jatuh pada tanggal 15 September 2020. Ini kita tarik ke bawah. Nah, hasilnya seperti ini. Pengen menampilkan bulannya, kita format painter lagi juga bisa. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Baik, sekarang apabila periode waktu pertemuannya adalah tahunan, 1 tahun sekali, maka bagaimana menuliskan rumusnya? Kita ketik sama dengan date, kurung buka, tanggal year-nya, ini year-nya yang nanti kita tambah 1, serial number-nya kita ambil dari data awal, kemudian kita tambahkan D3, kita absolutkan, kemudian month-nya ajek 15 Juli, D-nya juga ajek 15 Juli. Enter. Nah, pertemuan kedua adalah jatuh pada tanggal 15 Juli 2021. Nah, ini untuk perhitungan sederhana. Atau barangkali anak-anak pengen menghitung seperti tadi saya contohkan ya, ketika kita hidup di desa kadangkala kan ada memperingati 3 hari wafatnya, 7 hari wafatnya, 100 hari wafatnya. Nah, anak-anak kalau bingung menghitung bisa menggunakan formula Excel ini. Nah, kita tuliskan saja misalnya tanggal meninggalnya tanggal berapa, kita bisa nggih. Berarti peringatan 3 hari jatuh tanggal berapa, peringatan misalnya 7 hari, peringatan berapa hari biasanya anak setelah 3, 7, 40 hari. Nah, ada lagi misalnya peringatan 100 hari, ada lagi misalnya peringatan 1 tahun, kemudian dah habis itu aja dulu. Oke, misalnya tanggal meninggalnya kita buat tanggal 27 September 2020, berarti kemarin, ini meninggalnya kemarin, 27 September 2020. Ini kita tampakkan bulannya biar jelas nih, seperti tadi kita cari Indonesia. Oke, kita cari Indonesia, terlalu ke bawah ternyata. Indonesia, oke. Oh, tadi lupa belum dipilih. Oke, Indonesia pakai yang pilihan keempat. Oke. Tanggal meninggalnya 27 September 2020. Maka kapan peringatan 3 harinya akan dilaksanakan? Nah, kita bisa menggunakan rumus yang tadi, yaitu sama dengan date. Nah, year-nya ajek. Oke. Kemudian month-nya juga ajek. Ini. Kemudian day-nya. Nah, day-nya yang kemudian kita tambah dengan 3. Oke, kurung tutup, enter. Nah, jadi ini ketika meninggalnya tanggal 27 September 2020, peringatan 3 harinya jatuh pada tanggal berapa anak-anak? 30 September 2020. Nah, ini kalau anak-anak pengen menuliskan rumusnya cepat, tidak berulang kali menulis, harinya bisa kita tuliskan di sini. 3, 7, 40, 100 misalnya. Ini bisa seperti tadi, sama dengan date, year dari 27, ajek, month, ajek, kemudian day-nya ini kita tambahkan dengan ya di samping kanannya, yaitu di sel D18. Kurung tutup, enter. Nah, 4 Oktober 2020. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa langsung copy ke bawah. Nah, jadi nulis rumusnya hanya 1 kali. Jadi nanti peringatan 100 harinya akan jatuh di tanggal 12 Januari 2021. Nah, untuk menghitung hari,
Ya, menentukan tanggal berdasarkan hari. Selain tadi menggunakan sama dengan date, kita juga bisa menggunakan formula cepat. Nah, karena menggunakan hari nggih. Cepatnya seperti ini, tanggal 27 langsung ya, di peringatan 3 hari kita tuliskan sama dengan tanggal 27, kita tambahkan langsung dengan harinya. Nah, 30 September. Boleh. Nih, cara cepat, nih. Jadi kalau menentukan tanggal berdasarkan tanggal dan jumlah hari tertentu, selain menggunakan formula sama dengan date yang berarti kita harus mengisi year, month, dan day, kita bisa langsung menambahkan tanggal awal ditambahkan dengan jumlah harinya secara langsung. Nanti akan menghasilkan angka yang sama. Nah, kemudian kalau peringatan 1 tahun, nah ini peringatan 1 tahun kita bisa menggunakan beberapa asumsi. Asumsi yang pertama misalnya, Bu, kalau kita mau menghitung 1 tahun 360 hari, 360 hari bagaimana? Ya mudah, tanggal awalnya langsung kita tambah 360, boleh 22 September 2021. Kalau mau menggunakan asumsi 365 hari juga boleh, tanggal meninggal kemudian kita tambahkan 365 hari. Berarti nanti jatuhnya peringatan 1 tahunnya 27 September 2021. Atau mau menggunakan format panjang seperti tadi, date, year, month tadi nggih. Nah, di sini kita gunakan rumus seperti ini. Date, nah, year-nya year-nya kita ambil dari data, kemudian kita tambah dengan 1, karena 1 tahun ke depan. Nah, tambah 1, month-nya ajek, kemudian tanggal harinya juga ajek boleh. Harinya ajek, seperti ini hasilnya. Oke. Nanti peringatan 1 tahunnya adalah tanggal 27 September 2021. Nah, ini penggunaan sederhana dari beberapa fungsi date. Ada lagi penggunaan fungsi date, misalnya di data personalia. Nah, data personalia nih, misalnya kita memiliki tabel data karyawan. Nah, kita tuliskan dulu, misalnya nomor 1, nama karyawannya adalah Hasan. Misalnya Hasan ini lahirnya tanggal 12 Agustus 2000. Oke. Misalnya mulai bekerjanya adalah di tahun, nah misalnya mulai bekerja tanggal 5 Mei 2018. Oke. 2018. Nih, kalau kita pengen menampilkan sekali lagi menampilkan format tanggal secara lengkap, kita klik lokalnya, jangan lupa diganti untuk selalu Indonesia untuk memudahkan. Oke, pilihannya yang ada bulannya. Oke. Nih. Jadi Hasan ini lahirnya tanggal 12 Agustus 2020. Kemudian dia mulai bekerjanya adalah tahun 2018. Misalnya, anak-anak disuruh menghitung kapan Hasan pensiun. Nah, misalnya ini Hasan bekerjanya sebagai security. Nah, kalau security itu umur maksimalnya adalah 48 tahun. Nah, maka anak-anak menentukan tanggal pensiunnya mudah. Kita ketik sama dengan date, umur, berarti kita bicara di tahun. Year-nya kita ambilkan dari tanggal lahir. Nah, ditambah usia maksimal untuk security tadi misalnya adalah 48. Nah, month-nya ajek. Sementara untuk day-nya juga ajek. Nah, kurang lebar. Nih, sehingga perhatikan
ketika Hasan ini nanti pensiun, maka diperkirakan dia pensiun tanggal 12 Agustus 2048. Pada saat dia berusia berapa? 48 tahun. Nah, ini menuliskannya seperti ini. Nah, kemudian berikutnya, misalnya kita diminta menghitung berarti berapa masa kerja saat ini. Nah, kita lihat sekarang. Saat ini kita berada di tanggal 28 September 2020. Sementara dia bekerjanya mulai tanggal 5 Mei. Berarti nanti kita akan menselisihkan tanggal hari ini dengan tanggal mulai bekerja. Kemudian kita setahunkan, berarti kita bagi dengan 360. Maka di sini kita bisa mengetikkan selisih antara dua tanggal. Kita bisa menggunakan formula DAS 360. Boleh juga kita kalau misalnya ini pakai today saja boleh ya. Today. Nah, ini kan dikurangi mulai bekerja. Bisa atau tidak ini? Nah, ini ternyata bisa, ya. Today-nya 28 September dikurangi mulai bekerja. Ini ada 877 hari. Kalau kemudian anak-anak pengen menyetahunkan, tinggal kita bagi dengan 360. Nah, hasilnya adalah 2,43 tahun. Nah, kalau pengen tampilannya lebih cantik, maka untuk angka di belakang komanya bisa kita kurangkan lagi. 2,4 tahun misalnya seperti ini. 2,4. Saya ulang rumusnya tadi nggih. Kita bisa menggunakan today untuk menghitung tanggal hari ini. Today kurung buka tutup. Kemudian kita kurangi dengan mulai dia bekerja. Nah, hasil today dikurangi dengan tanggal mulai bekerja, kita beri tanda kurung buka dan tutup, kemudian kita bagi 360. Hasilnya adalah 2,4 tahun. Demikian tadi beberapa aplikasi fungsi date. Nah, fungsi yang berikutnya kita bahas adalah fungsi time. Mirip sekali dengan fungsi date. Nah, kita lihat fungsi time di sini Ibu akan menjelaskan ada 4, yaitu time, hour, minute, dan second. Time, fungsi time digunakan untuk bagaimana supaya kita menuliskan waktu sesuai dengan format Excel yang benar. Di sini caranya kita ketik sama dengan time. Misalnya saya ingin menuliskan jam 7.30 pagi, maka kita ketik 7 separator 30, secondnya detiknya 0, kurung tutup. Hasilnya perhatikan anak-anak 7.30 AM. Nah, kemudian fungsi yang berikutnya adalah hour, membaca jam. Jam 7.30 berarti data jamnya berapa? Ini menggunakan fungsi hour. Data dari serial number, nah menghasilkan angka 7. Kemudian minute dipakai untuk membaca menit, dari serial numbernya menghasilkan angka 30. Second, membaca data detik dari suatu waktu. Nah, hasilnya adalah sama, detiknya adalah 0. Jadi jam 7.30 pagi berarti hour menghasilkan angka 7, minute menghasilkan angka 30, dan second akan menghasilkan angka 0. Nah, ini rumus dasar fungsi time. Kita akan mencoba mengaplikasikannya. Misalnya kita akan membuat jadwal. Nah, ini Ibu sudah siapkan datanya. Misalnya ini jadwal PJJ yang kita laksanakan pada hari-hari ini. Jam PJJ ini misalnya ada ketentuannya anak-anak. Durasi PJJ untuk tiap jamnya adalah 1 jam. 1 jam 30 menit. Kemudian durasi istirahat pertama 30 menit, durasi istirahat kedua 45 menit. Ini saya hapus dulu misalnya. Nah, misalnya ini anak-anak disuruh meminta jadwalnya
diminta membuat jadwal, misal jam pertama dimulainya jam berapa, nanti selesai jam berapa. Jam kedua nanti mulai jam berapa, selesai jam berapa. Oke, baik, kita mulai. Durasi PJJ 1 jam. 1 jam itu harus kita tuliskan dulu dalam format yang betul di Excel, yaitu dengan cara kita ketik sama dengan time. 1 jam berarti hournya 1, minutnya 0, secondnya 0. Nah, kemudian 30 menit. Kalau 30 menit kita menuliskannya sama dengan time, hournya 0, minutnya 30, secondnya 0. Untuk durasi 45 menit maka kita menuliskannya sama dengan time, hournya 0, minutnya 45, secondnya 0. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ini membacanya 1 jam, 30 menit, 45 menit. Sekarang kita akan membuat jadwal untuk jam pertama. Jam pertama misalnya dimulai pukul 7.30, maka kita tulis di sini sama dengan time 7.30. Hournya 7, minutnya 30, secondnya 0. Oke, jam 7.30. Kemudian durasinya adalah 1 jam, maka jam selesainya dihitung dari jam mulai ditambah dengan durasinya. Nah, kita klik C3. Oke, hasilnya 8.30. Sekarang kalau jam pertama selesai jam 8.30, maka jam kedua dimulai jam akhir dari jam pertama. 8.30 kita ambil dengan sama dengan saja. Nah, ini kita tambahkan jam mulai dengan jam durasi. Oke, istirahatnya kita tambah dengan jam durasi. Jam istirahatnya berarti jatuh jam berapa? 9.30. Sampai jam berapa? Kita hitung jam mulai istirahat ditambah dengan durasi istirahat yang pertama. Kemudian jam ketiga dimulai jam keberapa? Yaitu istirahat pertama selesai. Nah, jam ketiga berakhir jam mulai ditambah durasi. Dan seterusnya ini kita ambilkan jam keempat, berarti mulainya jam 11, selesainya jam 11 ditambah 1 jam. Istirahat kedua berarti jam 12, selesai istirahat kedua berarti jam 12 ditambah durasinya 45 menit. Nah, sehingga jam kelimanya misalnya dimulai jam 12.45 ditambahkan dengan durasi jamnya 1 jam. Nah, ini menghasilkan angka jadi untuk jam kelima dimulai pukul 12.45 dan berakhir pukul 1.45. Perhatikan di sini ada IM dan PM. Anak-anak paham ini ya, IM berarti sebelum pukul 12, sementara setelah lewat jam 12.00 siang maka kodenya di bagian belakang berubah, tidak lagi IM tetapi sudah menjadi PM. Nah, anak-anak, demikian video penjelasan Ibu berkenaan dengan fungsi date and time, fungsi dasarnya, ya. Kemudian contoh mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tadi untuk yang fungsi date kita aplikasikan mengatur penjadwalan pertemuan, ya. Kemudian menghitung peringatan meninggalnya seseorang bisa dihitung sederhana, ya. Kemudian kita bisa terapkan lagi di data kepegawaian untuk menghitung kapan periode pensiun, kemudian untuk menghitung masa kerja atau lama kerja. Kemudian fungsi time tadi kita aplikasikan misalnya untuk membuat jadwal pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Terima kasih.